Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak ustaz semua, kaifa halukum? Ya khair walhamdulillah ya. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kita atas karunia Allah, nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita ya. Mudah-mudahan dengan ini semua Allah izinkan kita kuat dalam beribadah kepadanya, kuat juga dalam menjaga sunnah-sunnah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Taib anak-anak ustaz semua, sebagaimana pertemuan-pertemuan dahulu ya, sebelum kita libur bulan Ramadan ya, libur 8 hari terakhir ya bulan Ramadan, dan juga libur hari raya Idul Fitri, kita telah melakukan pembelajaran ya materi, yaitu tentang materi wakaf. Sekarang kita masuk ke materi ibtida. Apa itu ibtida anak-anak ustaz? Ibtida itu adalah memulai bacaan dari awal atau setelah wakaf ya. Ini gampang sekali untuk kita ketahui. Wakaf itu berhenti, ibtida itu memulai ya. Sama ya dengan wakaf ya. Ini ketentuannya ada juga 4. Tapi sebelum hal itu kita harus tahu bahwasannya ya, orang-orang yang mengetahui bagaimana dia dapat wakaf ataupun dia memulai bacaan dengan ibtida ya, memulai bacaan, siapapun ya tidak mungkin mengetahui makna Al-Quran tanpa memahami batasan-batasan kalam atau kalimat Arab. Dan ini mengajarkan kita bahwasannya orang-orang yang paham bahasa Arab, dia sangat mengerti kapan dia wakaf dan kapan dia ibtida ya. Apa kata Imam Ibnu Mujahid rahimahullah? Imam Ibnu Mujahid berkata, tidak ada yang sanggup melakukan wakaf dengan sempurna kecuali pakar nahwu, ahli tafsir, sejarawan dan peneliti yang terbiasa memilah-milah kalimat, juga berilmu tentang bahasa Arab yang dengannya Al-Quran turun, serta fuqaha ya. Jadi anak-anak ustaz yang dirahmati Allah, orang-orang yang paham dengan ilmu-ilmu bahasa Arab ya, di dalamnya itu ada nahwu, shorof, kemudian para peneliti ya yang meneliti banyak kitab, itu mereka sangat paham sekali tentang batasan-batasan kalam itu ya. Jadi mereka bisa lebih tahu, lebih sempurna meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Maka ketika antum sudah belajar bahasa Arab di sekolah kita, itu juga mudah-mudahan nantinya membantu antum untuk memahami ya ilmu tentang wakaf dan ibtida ini. Oke, kita mulai ya. Yang pertama ada ibtida
tam, sempurna. Yaitu mulai bacaan dari kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi lafaz dan makna. Ini hampir sama ya dengan waqaf ya. Oh, ini udah nggak ada lagi apanya. Contoh surah Al-Baqarah ayat 5 sampai 6. Wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ya, ini udah berhenti ini. Ini waqaf nih udah akhir ayat ya. Kemudian dimulai dari innal ladzina kafaru. Udah berbeda ini, lafadznya berbeda, maknanya juga udah berbeda ya. Hukumnya boleh. Kemudian kafi ya, ibtidak kafi ini cukup sempurna. Memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi makna ya, bukan dari sisi lafaz. Ustaz contohnya surah Al-Baqarah ayat 6. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Berhenti ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun 'adzim. Ya. La yu'minun ini udah akhir ayat ke-6 ya. Kemudian sambungannya ayat ke-7. Tapi dari sisi makna ya itu memiliki hubungan ayat 6 dan 7 sambungannya. Tapi dari sisi lafaz tidak ya. Kenapa tidak? Karena dia ini udah waqaf ya, udah di akhir ayat ke-6. Hukumnya boleh. Kemudian yang hasan. Ya, ibtidak hasan apa itu Ustaz? Ibtidak hasan adalah memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya. Dari sisi lafaz, bukan dari makna. Cara ini dibenarkan hanya pada awal ayat. Ya. Ingat, tadi ini memiliki hubungan dari sisi makna, bukan lafaz. Sedangkan yang hasan memiliki hubungan dari sisi lafaz, bukan dari sisi makna. Ayatnya apa? Musbihin. Ya, berhenti. Kemudian mulai lagi dari wabil lail surah As-Saffat ayat 137. Coba antum buka nanti di rumah. Hukumnya apa Ustaz? Boleh ya. Kemudian yang keempat, ibtidak qabih ya. Ibtidak qabih itu memulai bacaan dengan kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi lafaz dan makna, bukan pada awal ayat ya. Sekali lagi, memulai bacaan dengan kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi lafaz dan makna ya, bukan pada awal ayat. Harusnya tadi di awal ayat. Coba kita baca. Ulaika ala hudam mir rabbihim, itu satu ayat. Tapi kita ini berhenti. Ulaika ala huda mir rabbihim, enggak boleh ya, terputus jadinya. Membuat hal ini ya tidak sempurna kalimatnya, maka itu tidak boleh. Ya, sampai di sini semoga antum semua bisa tahu ya tentang waqaf yang kita pelajari. Sebentar ya, Anak Ustaz. Baik, ya. Inilah hal atau penjelasan dengan materi ya, materi waqaf dan ibtidak. Kemudian tanda-tanda waqaf dalam Al-Qur'an. Nah, ini sering kita jumpai di Al-Qur'an kita ya. Baik itu Al-Qur'an terbitan Malik Fahad Saudi Arabia maupun dari terbitan Kementerian Agama ya, ataupun yang disunting oleh tim pentahsih Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada seperti tanda mim ya, ini udah kita pelajari dulu. Kalau kita bisa lihat buku itu antum mungkin bisa lihat di halaman
10 di halaman 10 ya. Tapi yang jelas ini diulang lagi karena apa? Dia bagian daripada waqaf dalam Al-Qur'an. Tanda mim ini apa? Waqaf lazim. Qaf ini waqaf aula ya. Jim ini waqaf jaiz ya, namanya jaiz itu boleh ya. Ini aula berhenti lebih utama, lazim harus berhenti. Ini seperti mimnya, ekornya ke samping ya, kalau ekornya ke bawah baru bukan waqaf dia ya. Kemudian seperti short gini, ini apa? Wasal aula, dibaca sambung lebih utama. Kemudian yang lam ya, namanya udah lam ya, la artinya tidak ya, atau mamnu, dilarang berhenti. Kemudian ini waqaf mu'annaqah dan muraqabah, harusnya berhenti pada salah satu tanda tersebut ya. Contoh ini ada di surah Al-Baqarah ya, ayat awal itu ya, ayat kedua ya. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Boleh juga antum berhenti dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terserah antum, tapi harus berhenti di salah satunya. Kemudian anak Ustaz, kita masuk materi nabr ya. Ini Ustaz minta juga kefokusan antum dalam kita membahas nabr ini. Juga harus antum tahu bahwasannya tanda-tanda waqaf sebelum yang sekarang ini itu banyak sekali ya. Ada kayak daun dia dan sebagainya. Tapi sekarang ini yang masyhur tanda-tanda waqaf hanya ini ya. Yang lain-lain itu sudah mungkin ya sudah berubah ya. Sudah berubah. Kenapa kok bisa berubah Ustaz? Ya itulah namanya penulisan, itu nggak masalah, bisa berubah-ubah. Yang penting dia tidak mengubah arti Quran, tidak merubah lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala. Ini kan hanya gaya penulisan saja. Nabr, an-nabru ya, bermakna syiddatus siyah, yang artinya teriakan keras ya. Adapun menurut istilah ya, nabr itu apa kata para ulama dalam Hilyatut Tilawah? Ad-daqtu ala maqta'in aw harfin muayyin min hurufil kalimati bihaitsu yakunu sautuhu a'la biqalilin mimma jawarahu minal huruf ya. Tekanan pada suku kata atau huruf tertentu dari huruf-huruf yang ada pada suatu kata atau lafaz, sehingga suaranya menjadi sedikit lebih tinggi daripada huruf lainnya ya. Kalau di buku, di kitab ya gampang. Menekan bacaan pada huruf tertentu sehingga suaranya lebih tinggi dari huruf lainnya dengan tujuan menjaga huruf atau makna ya. Contoh nabr terdapat dalam 5 posisi. Yang pertama, waqaf pada huruf bertasydid selain huruf gunnah, nun dan mim, pada huruf qalqalah. Contoh al-hayy ya, al-hayy harus ditekan dia. Al-hayy ya, dagu turun karena huruf ya ya. Al-hayy. Wabath, wabath. Mustaqir ya. Mustaqir. Mustamir wabilun fatal ya, ada tekanan dia di situ di akhir. Minal mas ya. Yang kedua, waw dan ya bertasydid, didahului dhammah atau fathah atau kasrah ya. Al-quwwah, ingat ya, mana dia? Ini waw. Didahului dhammah atau fathah atau kasrah. Ini dhammah ya, berarti dewanya. Qawwamin, harus dikuatkan suaranya, lebih tinggi daripada huruf yang sebelumnya. Qawwamin ya. Sayyarah
ya. Syarqiyya, syarqiyya. Sabiyya, sabiyya. Iyyaka, iyyak, iyyak. Nah, yang ketiga intiqal. Intiqal itu berpindah ya. Dari huruf mad ke huruf bertasydid selain dun dan mim ya. Ini gampang. Ini lagi ya. Harus memang tinggi suaranya ya. Walad dallin ya. Di mana dia nomornya di sini ya? Dallin berpindah ya. Dabbah ya. Al-haqqah. Nah, di situ dia. As-sakhah. As-sakhah. Tahaddun. Yang keempat, waqaf pada hamzah didahului mad atau lin. As-sama, si, su, syai, as-saw. Ya. Waqaf pada hamzah didahului mad atau lin ya. Ini banyak di akhir-akhir ya. Khususnya syai ini ya, sering ya. Min syai. Kemudian yang kelima, yang terakhir, alif tathniyah, kata ganti untuk dua orang bertemu dengan hamzah wasal ya. Falamma dzaqash syajarah. Dzaqash syajarah. Ya ini. Tathniyah, kata ganti untuk dua orang bertemu dengan hamzah wasal ini ya. Dzaqasya ya. Wastabaqal bab. Wastabaqal bab. Wa qala alhamdulillah. Wa qala alhamdulillah. Catatan, 5 posisi di atas menurut penelitian Dr. Aiman Rushdie Suhaid. Ini Dr. Aiman ini siapa Ustaz? Dr. Aiman ini yang memiliki sanad sampai kepada Rasulullah SAW yang paling tua di zaman kita sekarang ini. Masih hidup beliau ini ya. Masih hidup, beliau tinggal di Arab Saudi. Dulunya kalau saya tidak salah orang Suriah ya. Nomor 5, dikecualikan pada kalimat da'wallah karena tidak menyebabkan kerancuan makna ya. Naam, da'wallaha mukhlishina lahuddin kalau saya enggak salah ini ayatnya. Kemudian anak-anak Ustaz, kita masuk ke ayat-ayat gharibah. Bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran yang sangat perlu diketahui riwayat Hafs dari Asim dari jalur Syatibiyah ya. Antum harus tahu juga tentang periwayatan bacaan Quran kita. Jadi Quran ini cara membacanya itu banyak macam ya. Qiraatus sab'ah namanya. Ada 7 macam ya cara membaca Al-Quran yang diperbolehkan oleh Nabi SAW. Kenapa bisa beda-beda? Ya karena dahulu orang Arab itu logatnya beda-beda. Sama kayak kita di Indonesia. Ya kalau kita di Medan logatnya mungkin ya seperti gini ya, udah biasa. Coba kalau kita agak ke kampung gitu kan. Misalnya di mana ya? Di Siantar atau di Padang Sidempuan atau di Madinah sana ya. Agak ke ujung-ujung lah. Beda itu ya, di Barus beda. Logatnya itu beda. Begitu juga dalam membaca Al-Quran ya. Jadi Nabi bolehkan 7 gaya bacaan Quran kita. Akan tetapi yang terkenal itu adalah riwayat Hafs dari Asim dari jalur Syatibiyah. Ya. Ini yang terkenal di negara-negara muslim di seluruh dunia ini. Maka untuk itu anak-anak Ustaz, yang kita ikuti sekarang adalah riwayat Hafs ya. Bacaannya jamak diketahui. Contohnya wadduha ya wadduha saja. Tapi nanti kalau misalnya kita lihat di Maroko sana ya. Kemudian negara mana lagi ya, Afrika ya. Bisa berbeda gaya bacaannya. Ada yang jadi wadduhi ya, itu riwayat Warsh kalau saya enggak salah ya di sana.
model bacaannya. Baik, ayat-ayat gharibah. Di dalam Al-Quran ada beberapa tulisan yang sering dibaca tidak sebagaimana mestinya. Agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka berikut ini akan dijelaskan ayat-ayat tersebut dan cara membacanya. Jadi ada di dalam Al-Quran itu ayat yang nggak biasa kita melihatnya. Nah, disinilah kita akan pelajari. Baik, yang pertama surah Al-Baqarah. Waya besuto. Ini ya. Waya besut. Nah, ini ada shad, ada sin. Nah, yang dibaca sin ya. Kalau dia di atas, yang dibaca di atas ya. Waya besut, jangan dibaca waya besut. Jangan dibaca so. Waya besut, bukan, tapi waya besut sin. Sama juga seperti ini surah Al-A'raf ya. Bas toh, bukan dibaca bas toh, tapi basin. Bas toh, bukan bas toh ya, dibaca sin. Ini ya. Kemudian kalau dia di bawah bagaimana? Ini kita lihat. Bacaan shad lebih didahulukan dan riwayat Hafs ya. Contoh ini. Al-musaytirun, al-musaytirun dibaca bisa juga sin, bisa juga shad ya. Bisa juga dibaca al-musaytirun, al-musaytirun, bisa juga al-musaytirun. Jadi dia enggak terpengaruh sinnya ini, enggak ada gunanya ya. Al-musaytirun dari sisi bacaan enggak ada gunanya, tapi maknanya apa Ustaz kayak gini? Wallahu alam ya, hanya Allah yang tahu. Bacaan shad lebih didahulukan. Ya, ini sama kayak tadi ya, bimusaytir al-ghasyiyah. Kemudian imalah. Imalah ini hanya ada satu ayat di dalam Al-Qur'an ya. Di mana Ustaz? Di surah Hud ayat 41 ya. Dia agak miring bacanya, menjadi seperti E ya. Padahal tidak ada bacaan seperti E di vokal Arab ya, yang ada fathah A, I dan U ya. Dhammah ya. Keterangan fathah yang diberikan ke kasrah dan alif yang diberikan ke ya. Ya, dibaca seperti E orang timur. Huruf ra dibaca tarkik tipis ya. Bismillahi majriha, majri. Kenapa dia tarkik? Ya ini tadi. Diberikan ke kasrah ya. Jangan dibaca majri, tapi majri. Tarkik tipis majriha. Bismillahi majriha wa mursaha ya. Ini ya anak-anak Ustaz. Nah, ini yang ketiga di surah Hud ayat 42. Ya, ini dibaca bukan irkab ya, tapi irkam ma'na langsung ya. Di huruf mim. Nah, taib yang keempat nanti insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan yang selanjutnya ya. Untuk itu hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan ya. Mudah-mudahan antum semua dapat memahaminya. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Jika ada pertanyaan nanti bisa tanyakan ke Ustaz melalui WhatsApp ya. Demikian. Satu hal yang Ustaz lupa tadi di awal ya. Ustaz lupa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam beribadah di luar bulan-bulan yang Allah berkahi, khususnya bulan Ramadan. Demikian anak-anak Ustaz, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.